Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kembali pagi hari ini kita akan memulai hari bersama dengan firman Tuhan. Karena kita percaya hidup kita ada dalam tangan Tuhan, hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Karena itu carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Kita mencari Tuhan karena kita tahu hidup kita Tuhan yang pelihara. Kita cari Tuhan karena kita tahu kekuatan kita dalam kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan di sepanjang hari ini. Kita dapati dari Tuhan, kita mencari Tuhan karena kita tahu Tuhan Yesus sudah selamatkan kita. Dia yang menyelamatkan kita, Dia juga yang pelihara hidup kita. Sehingga hari-hari hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera, hari-hari hidup kita dipenuhi dengan kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan, dan hari-hari hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Karena itu dalam program Bible and Coffee ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatunya. Karena itu, mari kita ambil waktu untuk berdoa dan kita datang kepada Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa, Roh Kudus tuntun kami dalam kami merenungkan firman-Mu sebelum kami memulai segala sesuatunya. Ajar kami agar kami mengerti kebenaran, sehingga kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan buat setiap kita tentang satu pribadi yang mungkin jarang disorot di Alkitab atau jarang kita kenal, ya kan? Tidak setenar dengan murid-murid Yesus lainnya, antara Petrus, Yohanes, Yakobus, ya kan? Ada satu murid Petrus yang bernama Andreas, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Andreas adalah saudara daripada Simon Petrus. Dan apa yang Andreas lakukan? Andreas melayani tanpa berharap pujian. Saya nggak bilang pemurid-murid yang lain berharap pujian, tapi Alkitab jarang mencatat tentang Andreas, sudah dikasih dalam Tuhan. Ya kan, yang lebih sering kita kenal adalah Petrus, ya kan, Yohanes, yang sering kita kenal adalah Yakobus, ya kan. Sehingga ketika kita mendengar Andreas itu agak kurang familiar. Tapi tahukah saudara, siapa yang memperkenalkan Petrus kepada Yesus? Itu Andreas. Nah, kita lihat Yohanes 1 ayat 41 dan 42. Yohanes pasal yang pertama ayat 41 dan 42. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, kita mesti belajar dari karakter pribadi Andreas ini. Andreas dalam Yohanes 1 ayat 41 dan 42, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon Petrus, saudaranya, dan ia berkata kepada saudaranya ini, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Perhatikan ayat 42, saudara. Andreas membawanya kepada Yesus. Andreas membawa membawa Petrus kepada Yesus. Jadi Andreas memperkenalkan Yesus, memperkenalkan Simon kepada Yesus, memperkenalkan Yesus kepada Simon Petrus. Lihat Andreas, saudara. Seorang yang jarang sekali disebutkan dalam Alkitab, yang sebagai murid Yesus. Tapi ternyata dia dipakai Tuhan untuk memperkenalkan Petrus. Siapa Petrus? Wow, melalui dirinya penginjilan besar-besaran terjadi, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi siapa yang memperkenalkan Petrus kepada Yesus? Siapa yang memperkenalkan Yesus kepada Petrus? Andreas. Lihat saudara, dia hanya memperkenalkan Yesus kepada Petrus, tapi akhirnya melalui kehidupan Petrus banyak orang diselamatkan. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Hari ini kita diingatkan tentang satu pribadi Andreas ini, yang mungkin tidak diperhitungkan, tapi berjasa. Akhirnya kita belajar, kalau kita mau melakukan segala sesuatu, gak usah menganggap, oh saya perlu dilihat orang nih, saya perlu diperhitungkan. No. Tuhan yang memperhitungkan apa yang kita buat. Karena kita gak pernah tahu apa yang kita buat sekarang itu bisa berdampak nantinya kepada banyak orang, dan kita gak pernah tahu. Ini yang selalu saya bilang kepada guru-guru sekolah minggu, bahwa mungkin kau mengajar anak-anak,
Engkau tidak dilihat orang, engkau tidak berdiri di belakang mimbar. Tapi engkau sedang mengajarkan nilai-nilai kebenaran kepada anak-anak yang nantinya melalui anak-anak ini kita nggak pernah tahu. Mungkin ada yang jadi pendeta, mungkin ada yang jadi penginjil, ada yang jadi hamba Tuhan yang memenangkan begitu banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan melalui saudara dan saya, guru-guru sekolah minggu yang mungkin tidak pernah diperhitungkan, tidak pernah diperhatikan, tidak pernah dianggap. Tapi hari ini kita diingatkan, belajarlah sama seperti Andreas, melayani tanpa haus pujian. Karena kita percaya kok kita lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kalaupun manusia memuji kita, haleluya, kembalikan pujian itu kepada Tuhan. Tapi kalaupun kita nggak dapat pujian, bahkan sampai ada yang difitnah, dengar baik, Tuhan tidak tutup mata saudara. Tuhan tidak lipat tangan. Ada saja apa yang kau tabur, engkau akan lihat tuayan-tuayan dahsyat terjadi. Ini yang dilakukan Andreas. Bahkan tahukah saudara, ketika Yesus menyuruh murid-murid memberi makan 5.000 orang, murid-murid bingung, dari mana kami mendapatkan makan untuk mereka sebanyak ini guru. Tapi ketika Andreas menemukan satu orang anak membawa 5 roti 2 ikan, lihat saudara, dia melakukan hal yang biasa, hal yang simpel. Tapi ketika dilakukan dengan hati, dilakukan itu dengan tidak mengharapkan pujian, maka dampaknya dahsyat, dampaknya luar biasa, dampaknya memberkati banyak orang. Hari ini kita diingatkan, apapun yang kita kerjakan, yang pertama, jangan berharap pujian dari manusia. Kenapa? Karena manusia ketika dia memuji pasti ada sesuatu di baliknya. Yang kedua, jangan berharap akan pujian manusia. Ketika kita melakukan segala sesuatu, ingatlah, saya melakukan seperti untuk Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, apapun juga yang kamu kerjakan, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena dari Tuhan kita menerima pujian, kita menerima upah. Dialah Tuhan, kitalah hamba, kitalah umatnya. Lakukan segala sesuatu dengan tidak berbantah-bantahan. Lakukan segala sesuatu dengan hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi layanilah sesama kita dengan tidak berharapkan balasan. Layanilah sesama kita dengan berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan, jiwa ini milik Tuhan. Saya dipercayakan untuk memenangkan jiwa. Saya dipercayakan untuk menyampaikan kabar baik. Maka itu yang saya lakukan. Kalaupun mereka tidak menghargai saya, kalaupun mereka tidak memuji saya tetap bersyukur. Kita bisa bilang begitu buat diri kita sendiri. Dan kita mengingatkan itu selalu. Jangan pernah berharap pujian, karena pujian hanya bagi Tuhan. Amin. Jadi kalau engkau sedang melakukan hal di hari ini, perkara-perkara sorga engkau sedang buat, tapi engkau tidak dipandang orang. Hari-hari ini engkau sedang lakukan pekerjaan Tuhan. Engkau melayani di desa-desa, engkau melayani penginjilan di pedalaman-pedalaman yang tidak terjangkau, tapi engkau ada di sana. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil untuk Tuhan buat dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan lihat hatimu. Ketika engkau melayani tanpa motivasi yang aneh-aneh, ketika engkau melayani dengan ketulusan, engkau melayani tanpa pujian, maka Tuhan sendiri yang akan memuji-muji engkau. Dan akan banyak orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui campur tangan hidupmu. Karena itu hari ini kita diingatkan, ayo buatlah sesuatu tanpa berharap sesuatu. Buatlah sesuatu tanpa berharap pujian dari manusia. Sama seperti Andreas. Dan kita gak pernah tahu karena apa yang terkadang kita buat hari ini. Kita akan melihat justru karena apa yang kita buat sekarang. Itu bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kuasa. Untuk mendatangkan banyak jiwa datang kembali kepada Tuhan. Sama seperti Andreas. Andreas tidak diperhitungkan. Tapi karena Andreas memperkenalkan Petrus kepada Yesus. Karena Andreas membawa Yesus dalam kehidupan Petrus. Maka Andreas melihat buahnya. Bahwa Petrus dipakai Tuhan dahsyat luar biasa. Itu karena satu orang yang tidak pernah diperhitungkan. Yang menyelamatkan dan memperkenalkan Kristus dalam kehidupan Petrus. Marilah jadi sama seperti Andreas. Yang tidak berharap apapun dalam kita melayani. Karena kita tahu kita adalah hamba. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Ampuni kami kalau selama ini kami melakukan sesuatu tapi kami berharap pujian, kami berharap sesuatu dari apa yang kami tabur. Tuhan, kami berdoa, biarlah hari-hari ke depan menjadi hari-hari di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami tahu
Melalui hidup kami Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang besar. Melalui hidup kami Tuhan sedang pakai dan mempersiapkan kami untuk menjangkau banyak jiwa, untuk membawa jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena itu ingatkan kami untuk tetap rendah hati. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami di dalam nama Yesus. Sehingga kami menjadi Andreas di masa sekarang. Yang melayani tanpa pujian, yang melakukan sesuatu tanpa berharap balasan. Di dalam nama Yesus. Hamba ucapkan berkat buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada mulai hari ini. Kami mau melayani Tuhan, kami mau tetap terus ikut Tuhan. Karena kami tahu terkadang Tuhan pakai kami yang tidak diperhitungkan ini oleh manusia untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Jadilah seperti Andreas di masa sekarang. Yang kita buat sesuatu mungkin kecil, tapi itu berguna bagi banyak orang, bermanfaat bagi banyak orang, dan membawa banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Jadilah seperti Andreas. Tuhan Yesus memberkati kita.